Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali dalam Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Kasifer dan juga Ustazah Maryama, betapa sungguh nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali ini. Namun selama ini kita justru terlalu hitung-hitungan atau justru kita pelit kepada Allah dalam beribadah. Nah, di segmen ketiga ini, Kiai Haji Abi Amir Faisal Fuad akan menyampaikan bagaimana nikmat Allah yang maha luas. Selamat mengikuti. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Damai Indonesia hari ini sangat berkah. Abi Amir ditemani oleh dua guru, yaitu Ustadz Kashif Khair, Ustazah Maryam dan Mas Sofyan. Masya Allah, luar biasa. Kita senang sekali dan kita selalu bahagia ditemani oleh jemaah Masjid At-Taqwa. Semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rezekinya, diberkahi keturunannya, diberkahi keluarganya, dan dikumpulkan di surga. Masya Allah. Bu, halo. Apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat sehat. Ada yang lebih besar lagi, yaitu nikmat iman. Kita telah diberi dua-duanya. Diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat. Ada nikmat yang lebih rendah lagi dari keduanya ini. Lebih rendah, bukan lebih tinggi, lebih rendah. Nikmat apa? Nikmat harta. Kenapa kok lebih rendah? Karena kalau seseorang sedang sakit, diminta suruh bayar, dia bayar nggak? Bayar. Nggak ada. Wah, udahlah mending matilah gitu. Ada yang begitu? Enggak, berarti kita berani mengorbankan harta demi nikmat sehat. Di saat yang sama, ada orang berani mengorbankan sehatnya, berani mengorbankan hidupnya hanya demi iman. Berarti nikmat iman lebih tinggi. Saudara kita di Gaza sekarang, mereka tetap bertahan di Gaza hanya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Biarpun mereka harus mati syahid, mereka rela. Biarpun mereka harus sakit, mereka rela berkorban hanya untuk menjaga nikmat iman. Itulah nikmat tertinggi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung, Bapak Ibu rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan-jalan bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba melihat seorang ibu sedang menyusui. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, hal hunaka arham min hadhil apakah ada yang lebih sayang dari ibu ini kepada anaknya? Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada. Langsung Nabi mengatakan, Allah arham min ummihi lahu. Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Berarti Bu, puncak kasih sayang tertinggi di antara makhluk adalah seorang ibu. Karenanya ibu diberi oleh Allah suatu keistimewaan. Dalam dirinya ada yang namanya Ar-Rahim, tempat kasih sayang. Jadi rahimnya ibu itu tempat kasih sayang yang sangat tinggi. Nah, tapi kasih sayang Allah lebih tinggi lagi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu hanya mampu menyusui, tapi ibu tidak mampu menyediakan air susu. Betul? Ibu hanya mampu bangun di malam hari ketika anaknya menangis.
tapi ibu tidak mampu untuk menyediakan hidup pada diri anak itu. Jadi nikmat Allah sangat mahal. Nikmat Allah sangat luas. Nikmat Allah sangat tinggi. Tidak ada hitungan-hitungannya. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai siapapun tidak akan sanggup bisa membalasnya. Seorang direktur pernah menceritakan temannya yang sedang berobat di Singapura. Dokter mengatakan bahwa kami tidak sanggup untuk mengobati Anda. Gagal ginjal Anda ini sudah terlalu parah. Kami tidak sanggup membantu. Teman direktur ini punya harta yang bisa dikatakan lebih dari 1 triliun. Lalu dia berkata, kami siap membayar 100 miliar hanya untuk bisa menyelamatkan hidupnya dia, supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Dokter mengatakan kami tidak sanggup. Lalu setelah itu dia menawarkan lagi, oke dah, aku siap bayar 1 triliun untuk bisa menyelamatkan hidupku ini. Dokter mengatakan kami tidak sanggup. Bu, terlalu mahal nikmat Allah, Bu. 1 ginjal ternyata tidak bisa dibayar dengan 1 triliun. Siapa di antara kita yang gajinya paling besar? Katakanlah gaji 100 juta per bulan. Dikumpulkan seumur hidupnya. Nggak nyampe. 1 triliun nggak nyampe. Apakah karena gaji 100 juta lalu tidak sholat? Apakah karena gaji 200 juta tidak sempat tahajud, tidak sempat baca Quran? Apakah karena gaji 500 juta lalu mengorbankan imannya? Banyak orang digaji 5 juta sudah nggak sholat, 4 juta nggak sholat, bahkan digaji 1 juta sudah nggak sholat. Jadi satpam, jadi penjaga sebuah kantor, ternyata nggak sempat sholat juga. Bapak Ibu berkemonlah, keterlaluan. Ini orang rugi 2 kali. Di dunia sudah miskin, di akhirat juga masuk neraka. Nah, kalau yang digaji 1 juta masih lumayan, sempat senang dah. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Nah, halo, sempat senang. Kalau ini sudah digaji 1 juta, nggak sholat juga. Makanya ayo ya, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Betul? Jangan bakhil kepada Allah. Sudahlah, capek ya capek. Mending capek sekarang mentaati Allah daripada capek nanti di neraka. Betul? Pilih. Mau capek sekarang masuk surga atau capek di neraka? Ya, mending kita capek sekarang supaya masuk surga daripada nanti capek neraka. Itulah dia cara kita mensyukuri nikmat Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih Haji Abi Amir Faisal telah memberikan kita pencerahan sekali lagi betapa nikmat Allah yang begitu luas tak henti-hentinya diberikan kepada hambanya. Yang justru selama ini kita pelit kepada Allah, diminta untuk beberapa menit saja beribadah kepada Allah sulit sekali. Bahkan namun tidak sadar nikmat Allah yang kita rasakan begitu luas. Nah,